anak-anak kampung yang pada nyeker, ibaratnya nggak pakai sendal, bahasa Betawinya dulu ciaka. Iya, Ciaka. Kita nyeker, main di rumahnya semua. Kita main gundu, kelereng, main gundu. Terus kita main tak ngumpet, main galasin, itu semua mainan-mainan kampung lah. Iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Nah, pada waktu jam-jamnya sholat, orang tuanya manggil, sholat dulu gitu. Sehingga waktu kita juga mau jogging pagi, mau ke Monas subuh-subuh, kita jemput ke rumahnya, orang tuanya bilang, sholat dulu baru pergi jogging katanya. Saya kepengen tahu apa sih sholat. Saya tanya sama teman-teman, sholat tuh terima kasih kepada Tuhan, kita ingat sama Tuhan sang pencipta, katanya sebelum jalan supaya diberkati, dikasih selamat dunia akhirat, dan dikasih rezeki yang berlimpah. Oh gitu. Ini terngiang-ngiang terus. Nah, dikala saya umur 23 ya, 23, it was 1981, ya 23, 24 lah. Iya. Saya hati ini sudah dapat hidayah tapi nggak tahu caranya. Saya baca majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Iya. Langsung saya datang ke Al-Azhar. Saya ketemu sekretaris Masjid Al-Azhar, Ustadz Zaini waktu itu. Saya bilang, saya mau masuk Islam, saya mau nanya-nanya dulu. Dia bilang, tunggu ya. Tahu-tahu rupanya dia telepon ke sebelah, ke rumahnya Buya Hamka. Dibawalah saya ke sana langsung. Saya ketemu almarhum Buya Hamka, waktu itu karismatik sekali. Saya grogi itu, cuman Itu sendiri, itu benar-benar sendiri. saya sendiri, saya didampingin staf. Tanpa pengetahuan keluarga, tidak ada. Nggak bilang-bilang. Nggak bilang-bilang juga. Oke. Iya. Akhirnya saya ada satu teman itu, saya bilang, saya ceritakan saya mau masuk Islam. Dia bilang, ya udah masuk hari ini katanya. Saya bilang, saya kan harus belajar dulu. Ya belajar, ikutin saya aja. Loh kok maksa? Saya bilang, enggak, gini. Dia bilang, itu Buya Hamka masih bilang, kalau engkau sudah dapat hidayah, kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok, atau kau bilang besok dan Buya tidak arahkan, kalau kau meninggal dari dalam meninggalnya bukan Muslim, dosanya Buya yang tanggung katanya. Iya. Oh, saya bilang, tapi saya nggak bisa. Udah ikutin Buya. Akhirnya dituntun lah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung sah sebagai muslim katanya. Belajar kamu, siap. Saya akhirnya udah sebagai muslim, saya kagak tahu sholat, saya apa. Saya akhirnya baca buku, saya malu juga nanya-nanya. Tapi 3 bulan kemudian, di waktu saya lagi ikut BP7 atau Lemhanas, saya dapat, waktu itu masih pager tuh, Iya, pager. dari kantor saya. Katanya dicari Buya Hamka katanya. Oke, saya langsung pulang, jam 5 saya langsung ke tempatnya Buya Hamka. Saya tanya, Buya ada apa? Itu hari Senin saya ingat. Kamis kamu datang, saya bikin syukuran buat kamu. Syukuran apa? Udah kau datang aja. Jadi Kamisnya saya bingung, saya datang ngapain ya? Malam Jumat itu. Tahu-tahu di Allah udah rame. Rupanya bikin syukuran. Beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Oke. Itu saya luar biasa. Dan di hari itu beliau memberikan cincin, cincinnya masih ada, saya digrafir nama Profesor Dr. Hamka, dan diberi nama Hamka, nama saya diganti dari Alun Yosef menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu Jadi, orang tua udah tahu, Pak? itu orang tua belum tahu, orang Belum tua di tahu Samarinda. juga. Iya, tapi begitu udah itu karena berita keluar di koran, nah tahu semuanya. Ngomel dong? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Oh. Tapi dia masuk Islam, dia udah tahu dulu saya. Cuman waktu itu dia tahu, tapi dia nggak nanya karena orang tua saya kan di Samarinda. Iya. Orang Cuman, tua kan guru ya, Pak ya? Iya, dosen. Bapak kan? saya dosen, ibu saya guru SMA. Iya, iya. Gitu. Jadi saya nih anak guru. Iya. Nyasar ke jalan tol gitu. Nah, itu lalu Pak Hamka, Pak Yusuf sekarang udah punya anak 3 ya? 3. Tiga. Baru 3. Istri baru 1. Baru 1. Boleh 4 lebih boleh, Pak? Boleh sih 4, cuman masalahnya mau apa enggak. Oh gitu ya. Kalau soal tanya berani, pasti berani. Oh berarti. Tapi nuraninya tega apa enggak? Oh iya. Nah, Pak, Pak Yusuf kan benar-benar punya suatu kebijaksanaan dan suatu pola pandang yang luar biasa. Apa ini diturunkan ke anak-anak juga? Karena kalau yang kita tahu ya mungkin generasi pertama Pak Yusuf sukses. Biasanya di generasi kedua harta tuh hilang 70% dan di generasi ketiga bisa-bisa udah habis total. Nah, saya lihat kan anak-anak Pak Yusuf, anak-anak semua juga maju-maju dan
niat kerja itu bagaimana sih cara mendidik anaknya bisa seperti itu? Iya, kita memang menanamkan kepada anak-anak, tapi memang tidak bisa dipaksa. Ada anak cuman bisa dihimbau, diberi contoh. Iya. Dihimbau, diberi contoh. Saya cuman bilang sama anak-anak saya ini bukan orang sekolah. Saya ini anak jalanan. Tapi Allah bisa kasih berkah, rezeki yang luar biasa. Kamu anak sekolah. Kamu harus bisa lebih dari saya. Kalau kamu nggak bisa lebih dari saya, sayang nantinya. Apa yang kita sudah achieve akan selesai. Seperti kamu bilang, bisa 70% hilang, bahkan bisa 100%. Saya banyak belajar. Dikala teman-teman ayah saya dulu luar biasa, yang punya bank, punya bowling, punya segala macam pabrik ban, habis bener. Anaknya nyupir taksi. Iya. Saya bilang sama anak-anak, bahwa di dalam rezeki kita pasti ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah. Dan kedua, kalau ada duit, nggak boleh sombong. Nggak punya duit banyak, jangan bohong. Kalau total memang nggak punya duit, jangan juga nyolong. Udah. Jadi anak-anak saya tekankan itu. Ya alhamdulillah, anak saya sekarang, saya tanya, kayak si Fitri, dulu pakai Hermes apa, sekarang dia pakai apa aja, udah nggak ada masalah. Faisal, saya tanya, itu dulu yang bapaknya beliin jam mewah, nggak lah, pakai G-Shock aja. Dia ngikutin bapaknya pakai Seiko. Tahu muter kan, nggak ada masalah. Triliuner ya? Nggak juga, bukan. Ada teman-teman yang pakai jam 30 miliar, ada bahkan ada saudara yang pakai jam 35 juta dolar. Untung saya lagi nggak pakai jam, malu. Enggak, saya bukan, nggak apa-apa, itu hak individu masing-masing. Cuman saya suka bilangin anak-anak saya, manfaatnya apa lu pakai jam puluhan miliar? Kalau puluhan miliar lu buat bisnis, manfaatnya buat orang banyak pasti ada. Orang bisa ikut bekerja, ya kan? Terus lu bisa berputar lagi menciptakan lapangan kerja baru gitu. Ya kayak Rudy kan, sekarang dengan prestis jalan, terus buka lapangan kerja, bikin di Tangerang, bikin tempat-tempat ini, bikin restoran atau apa. Ini kan memberikan lapangan pekerjaan. Selain tentunya kita harus untung. Kalau nggak untung bagaimana kita harus bayar gaji karyawan, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis yang baru. Nah, kayak begitulah saya tanamkan.